لقد جاء في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله. Baik, sebelum kita mulai, kita kirimkan Fatihah kepada muallif hadzal kitab, Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa Imam Nawawi itu diberikan kunyah Abu Zakaria padahal beliau tidak menikah? Ya. Orang Arab kalau ada yang namanya Yahya itu seringkali diberikan kunyah Abu Zakaria mengikuti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak, siapa namanya? Yahya. Nama Yahya ini diberikan langsung oleh Allah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Jadi kalau ada orang yang namanya Yahya, seringkali diberikan kunyah Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, meskipun tidak punya anak gitu. Kenapa beliau mau dipanggil Abu Zakaria? Karena memberikan kunyah itu hukumnya sunnah, kata beliau. Dan tidak harus kepada anak. Tidak harus punya anak dan tidak harus kepada anak. Abu Hurairah, apakah beliau punya anak kucing? Kan tidak ya. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Abu Turab, siapa yang punya kunyah Abu Turab? Sayyiduna Ali ibni Abi Thalib. Ya. Bapak Tanah, nggak mungkin beliau punya anak namanya Tanah, tetapi diberikan kunyah Abu Turab. Ini sebenarnya julukan lakob yang bentuknya kunyah gitu. Karena beliau pernah ketahuan tidur di atas tanah gitu. Kemudian dipanggil kum ya Aba Turab gitu. Ayo bangun wahai bapaknya tanah gitu. Nah, pada saat itu beliau dikenal dengan Abu Turab. Kenapa Imam Nawawi dipanggil Abu Zakaria, mau dipanggil Abu Zakaria? Karena memberikan kunyah itu hukumnya sunnah, kata beliau. Ya. Taib. Sebelum fasal ini beliau menjelaskan tentang keharusan seorang muallimul Quran mendidik para pelajarnya, para muridnya dengan pendidikan etika, akhlak yang baik, al-adab as-saniyah gitu ya. Juga perangai yang al-mardiyah, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Juga melatih jiwa murid-muridnya dengan akhlak yang lembut, yang baik. Saya kemarin sampaikan ada dua hal yang tidak akan terkumpul dalam diri orang munafik itu, husnu samtin wala fiqhun fiddin itu ya. Perangai yang baik dan pemahaman terhadap agama. Ya, dua hal itu tidak akan terkumpul dalam diri orang munafik. Tentu dengan at-tadrij ya. Juga membiasakan mereka untuk berusaha menjaga diri fi jami'i umurihil batinah wal jaliyah itu. Dalam segala urusannya, baik urusan lahir maupun urusan batin. Ya, jadi dipantau terus. Mendidik murid, mendidik santri itu tidak sekedar urusan lahir saja, urusan penampilan saja. Penampilan penting, tetapi juga urusan batin. Bagaimana murid itu agar tidak hubud dunia, agar tidak takabur, agar tidak bakhil. Itu kan urusan batin itu.
Wa yuharriduhu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat. Jadi terus mendorong dengan ucapan gurunya, perbuatan gurunya, contoh gurunya, hal gurunya al-mutakarrirat yang dilakukan terus-menerus, jangan hanya satu kali. Untuk selalu apa? Untuk selalu ikhlas gitu ya. Jujur, memperbaiki niat. Yang itu semua akan menyebabkan seorang murid itu tanfatihu alaihi anwarul ma'arif. Akan terbuka baginya pintu-pintu pengetahuan itu. Jadi kalau seorang murid membiasakan ikhlas, membiasakan jujur dalam segala tindakan, ucapan, perbuatan, itu akan menyebabkan futuh, menyebabkan murid tersebut mendapatkan pintu-pintu pengetahuan, cahaya pengetahuan. Karena gini ya, pengetahuan itu tidak akan masuk, ilmu itu tidak akan masuk kepada orang yang gelap, kepada yang hatinya gelap ya. Hatinya banyak maksiat. Sakautu ila waqi'in su'a hifdi itu. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa nurullah la yahdi atau la yuhda li'asi itu. Itu Imam Syafi'i menulis itu karena merasa hafalan beliau tidak begitu bagus saat itu. Padahal udah bagus banget, tapi beliau merasa tidak bagus. Kemudian mengadukan kepada gurunya agar meninggalkan maksiat. Nah, beliau pikir-pikir, saya pernah maksiat apa ya? Oh ternyata di tengah jalan tuh, nggak sengaja beliau pernah melihat kakinya perempuan. Kakinya seorang perempuan tuh terbuka, padahal tidak sengaja. Dalam riwayat betis atau kakinya gitu. Nah, kemudian beliau, oh ini yang mungkin menyebabkan hafalan saya kurang bagus. Dan tentu maksiat-maksiat lainnya. Ini yang beliau anggap maksiat saja seperti itu. Padahal mungkin nggak maksiat karena nggak sengaja kan. Ya. Wa nurullah la yuhda li'asi itu ya. Memang karakter cahaya itu tidak mau masuk ke dalam ruangan yang gelap gitu ya. Kegelapan itu ya maksiat itu. Selain itu juga akan dilapangkan dadanya kalau dia membiasakan diri ikhlas, jujur, husnin niat gitu. Juga akan muncul, akan memancar dari hatinya sumber-sumber hikmah, kebijaksanaan dan juga pengetahuan. Orang kalau ikhlas itu lihat dari lisannya. Beda gitu ya. Apa yang keluar dari mulutnya itu beda. Apa yang keluar dari hati akan tembus juga ke dalam hati. Wa yubarikullah lahu fi ilmihi wa halih. Juga Allah akan selalu memberkahinya dalam ilmunya dan juga dalam perbuatannya. Kalau kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, berkah itu turun disebabkan karena khidmah itu ya. Saya sering sampaikan tuh ya. Sabatul ilmi bil mudzakarah itu. Kokohnya ilmu itu dengan mudzakarah, dengan belajar, dengan mengajar, dengan mengingat-ingat pelajaran, menghafal, memahami. Sabatul ilmi itu, kalau mau kokoh ilmu itu ya harus dengan mudzakarah, tidak bisa dengan leha-leha. Wa barakatuhu bil khidmah. Keberkahan ilmu itu diperoleh dengan cara khidmah, dengan cara melayani. Man khodama khudima. Siapa yang melayani akan dilayani. Berapa banyak sekarang orang yang menghormati, melayani para sayyid, para habaib, habib. Itu karena berkahnya Rasulullah khidmah terhadap umat. Dan itu tidak akan berhenti sampai hari kiamat, nanti akan terus. Khidmah itu terjadi. Nah, kalau ada kiai yang dikhidmahi oleh muridnya, itu dulunya kiai itu ya mungkin khidmah terhadap gurunya besar. Atau terhadap umat Islam besar. Oke. Sabatul ilmi bil mudzakarah
wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridha asy-syekh gitu ya. Kemanfaatan ilmu itu diperoleh dengan kerelaan atau keridhaan seorang guru. Ketika muassis Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari itu mondok di Bangkalan, pesantrennya Kiai Khalil Bangkalan. Beliau disuruh untuk ngangon domba. Apa ngangon itu? Mengembala domba. Pulang-pulang melihat gurunya sedih, termenung di bawah emperan masjid itu. Dilihat, ada apa guru kok sedih? Ini cincin pemberian istri saya jatuh ke septic tank ya. Oh begitu guru, itu tanpa pikir panjang. Ceritanya masyhur ini. Saya izin guru, bagaimana kalau saya ambilkan? Ya silakan. Ya namanya septic tank santri ya. Kalau santrinya ribuan berarti besar septic tanknya kan. Langsung masuk itu, ancrub kalau kata orang Sunda. Langsung masuk tanpa pikir panjang udah saya ambil Kiai. Saya ambil guru. Langsung masuk diubek-ubek begitu. Bayangkan. Ketemu cincin pemberian istrinya itu. Nah, betapa bahagianya Kiai Khalil Bangkalan saat melihat Hasyim muda mendapatkan cincinnya. Apa yang keluar dari lisan beliau? Saya bangga sama kamu. Saya ridho sama kamu. Gitu ya. Mudah-mudahan namamu harum. Gitu ya. Karena mungkin sudah bau-bauan. Gitu ya. Nah itu karena khidmat terhadap guru sehingga guru itu bahagia, bangga, keluar dari lisannya doa-doa itu. Dan makbul, diijabah. Kiai Khalil Bangkalan waliullah gitu ya. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Hasyim Asy'ari? Namanya harum sampai sekarang. Ya, itu cara khidmah. Banyak kalau santri ya cara khidmahnya ya di organisasi misalnya. Antum membangunkan malam sesama santri kan. Saya sering sampaikan di sini. Pokoknya kalau ada lampu mati itu jangan ayo nyuruh siapa? Udah saya aja. Tidak harus nunggu dari yayasan atau dari, kan lampu murah berapa sih harganya? Udah saya yang beli gitu misalnya. Selama orang mendapatkan kenyamanan, belajar disebabkan karena lampu itu, berapa banyak pahala yang didapat gitu. Jam dinding mati, itu jangan nunggu yang lain. Cara khidmah begitu. Udah saya yang beli baterainya. Nah, selama ada orang yang melihat jam dinding tersebut, maka dia pun akan mendapatkan pahala itu, karena orang menjadi tahu waktu sholat, menjadi tahu waktu mudzakarah, menjadi tahu waktu belajar. Ya, itu cara terkecil berkhidmah sesama santri itu. Mari sama-sama sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha syekh. Oke. Kalau orang membiasakan ikhlas, jujur, husnul niat, Allah juga akan selalu memberikan taufik. Memberikan taufik dalam segala perbuatan dan kata-katanya. Ya. Kemarin saya sampaikan taufik dengan hidayah itu perbedaannya. Kalau taufik khassah minallah, kalau hidayah imma ayyakuna minallah wa imma ayyakuna minan nas itu. Nah, hidayah ini memiliki 3 makna setidaknya. Pertama, i'ta'ul quwwah itu. Dalam Al-Qur'an wa hadainahun najdain. Jadi Allah memberikan 2 jalan. Kemampuan seseorang untuk menempuh 2 jalan itu diberikan oleh Allah. Kalau Anda ingin selamat, ya tempuh jalan yang satu gitu. Tempuh petunjuk yang satu, hidayah yang satu. Kalau ingin terjerumus pada kebinasaan, ke dalam neraka, ya tempuh jalan yang satu, silahkan. Nah, itu Allah memberikan 2 kekuatan itu. Kekuatan yang buruk, kekuatan yang baik gitu. Wa hadainahun najdain. Yang kedua, hidayah bimakna taufik gitu.
Dalilnya dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Itu ketika ayahnya Sayyidina Ali ibni Abi Thalib, siapa? Abu Thalib, itu dibujuk terus oleh Rasulullah untuk masuk Islam, nggak mau. Sampai Rasulullah merasa kasihan. Kemudian turun ayat itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah bimana taufik ya. Terhadap orang yang engkau cintai. Abu Thalib pamannya yang mengurus Nabi. Walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk terhadap yang Ia kehendaki. Itu al-hidayah bimakna at-taufik gitu. Jadi ya kewajiban manusia tabligh saja. Adapun urusan hidayah, apakah dia masuk Islam atau tidak, urusan Allah gitu. Yang ketiga, al-hidayah bimakna al-irsyad ya wal bayan. Hidayah dengan makna penerangan, penjelasan. Dalam Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, ini bisa dari Allah ya, bisa dari manusia. Rasulullah itu pemberi hidayah. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Para kiai, para ulama itu bisa disebut pemberi hidayah. Bimakna al-irsyad wal bayan. Taib, fasal selanjutnya silahkan baca. Ayo, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'limul muta'allimin fardhu kifayah. Wa in lam yakun man yusbahu lahu illa wahidun ta'ayyana alaihi ya. Ta'limul muta'allimin, mengajar para pelajar Al-Quran itu hukumnya fardu kifayah. Ini fasal membahas tentang hukmu ta'limil Quran gitu ya. Hukum mengajar Al-Quran. Ya tentu mengajar ilmu-ilmu yang lain juga sebenarnya, terutama ilmu agama. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Kenapa disebut fardu kifayah? Lianna fi'lal ba'd yakfi li husulil maqsud gitu ya. Karena ketika satu orang atau sebagian orang sudah melakukan, maka sudah cukup bagi yang lainnya. Tidak perlu melakukan. Karena sudah husul al-maqsud, tujuannya sudah tercapai. Jadi kewajibannya bukan kewajiban individu, tetapi kewajiban kolektif. Ya. Jadi kalau satu orang sudah melakukan, sudah cukup. Yang melakukan dapat pahala, yang tidak melakukan tidak mendapatkan dosa, kan gitu. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, ya wajibun ala kulli muslimin mukallafin ya. Jadi kewajibannya diperuntukkan untuk setiap individu dari setiap muslim yang mukallaf. Apa contohnya? Ya sholat itu ya. Sholat, zakat itu fardu ain. Apalagi puasa fardu ain. Haji bagi yang mampu fardu ain. Nah, adapun fardu kifayah ya banyak contohnya. Tidak hanya mensolatkan jenazah, memandikan jenazah, apalagi mengkafani jenazah. Banyak ya. Apa contohnya? Membangun masjid fardu kifayah. Tidak harus semuanya bangun masjid. Ada satu kaidah itu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan melakukan sesuatu, melakukan perkara, satu perkara, maka perkara itu juga wajib dilakukan. Sholat itu wajib. Seseorang tidak bisa sholat kecuali dengan membangun masjid misalnya. Maka membangun masjid menjadi wajib. Atau membangun
keran wudhu. Itu tidak semua orang harus melakukan kan. Cukup para dermawan itu, 1-2 orang. Nah, orang tidak bisa berwudu untuk sholat kecuali ada keran misalnya, maka membuat keran menjadi wajib. Nah, wajibnya itu wajib kifai, atau menentukan arah kiblat. Ya hanya para ulama saja kan yang memiliki kewajiban. Jihad kifai apa aini? Jihad fisabilillah, perang. Tidak semuanya harus perang kan. Cukup diwakili dengan militer atau dengan siapa. Tidak harus semuanya. Amar ma'ruf nahi mungkar juga, dan seterusnya. Ini fardu kifayah. Fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidun ta'ayyana alaihi. Kalau tidak ada orang yang yasluhu lahu, mengajar Al-Quran, mampu mengajar Al-Quran, kecuali hanya 1 orang saja, maka ta'ayyana alaihi, baginya menjadi wajib untuk melaksanakan pengajaran. Gak ada yang bisa kecuali hanya 1 orang yang bisa mengajar, maka bagi dia wajib mengajar. Ya. Karena begini ya, mengajar itu salah satu pekerjaan mulia, dan itu tujuan pokok diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalam Quran? Wa an atluwal Quran, itu ya. Jadi membacakan Quran, mengajar Al-Quran itu pekerjaan Rasulullah, diperintahkan oleh Allah kan. Ayo Muhammad atluwal Quran. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi kan. Jadi Rasulullah diutus untuk bangsa yang ummi itu, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Membacakan Al-Quran, membersihkan mereka dari penyakit-penyakit syirik, penyakit-penyakit kayak tadi batin itu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an. Al-hikmah di sini ditafsirkan oleh para ulama itu dengan as-sunnah, dengan al-hadith. Itu Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya, apa makna al-hikmah dalam ayat tersebut? Al-hikmah dalam ayat tersebut bimakna as-sunnah. Makanya Imam Syafi'i itu, mohon maaf, mensejajarkan Al-Quran dengan as-sunnah gitu dalam sumber hukum Islam. Jadi tidak Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, enggak. Al-Quran dan sunnah baru ijma', qiyas gitu. Mensejajarkan. Kenapa? Karena wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah kan. Tidak wa yu'allimuhumul kitab tsummal hikmah, tidak. Kata beliau, kenapa? Karena sunnah itu juga bisa berposisi, berkedudukan menjadi sumber hukum mandiri. Ya. Tidak hanya Quran, tapi sunnah juga bisa menjadi sumber hukum mandiri. Mustaqil. Itu tujuan diutusnya Rasulullah. Apa dalam hadis riwayat Imam Muslim itu? Saya sampaikan juga, pernah saya sampaikan. Innallaha lam yab'atsani mu'annitan itu ya. Wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku menjadi orang yang mu'annitan. Apa makna mu'annitan? Mu'annitan itu memaksakan kehendak, menyusahkan ya. Mu'annitan itu menyusahkan. Wala muta'annitan, dan juga tidak diutus menjadi orang yang memaksakan kehendak. Memaksa gitu enggak. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran gitu. Akan tetapi Allah mengutusku sebagai mu'alliman,
sebagai pengajar, muyassiron juga sebagai orang yang hobinya itu memberikan kemudahan. Kenapa di sini disandingkan mualliman muyassiron? Karena orang alim, kalau betul-betul alim ya, dia akan memudahkan orang lain. Kenapa? Karena orang alim itu banyak opsi, biasanya banyak opsi. Mungkin untuk dirinya sendiri ketat, tetapi untuk orang lain dia akan memberikan banyak opsi kan. Semakin tabakhur ilmu seseorang, maka akan semakin memudahkan. Semakin memudahkan orang lain. Sebaliknya, semakin sedikit atau terbatas ilmu seseorang, ya tidak ada pilihan lain kan. Biasanya kaku. Dan memberatkan jamaahnya, umatnya. Harus seperti ini aja. Nggak ada pilihan lain. Nah itu namanya tidak muyassiron. Makanya Nabi itu ketika memerintahkan sahabat untuk dakwah di mana, yassiru kan. Itu berawal dari ilmu. Apa dalam hadis itu? Apa? Abu Darda, kalau tidak salah Abu Darda. Apa kata beliau? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak gitu ya, atau fatahlik. Jadilah engkau sebagai pengajar. Kalau tidak mampu membidangi satu ilmu untuk mengajar, minimal jadi pelajar gitu. Nggak bisa juga sibuk banget ini. Yang dicari tiap hari dunia. Minimal menjadi mustami'an. Ya, bisa lewat YouTube. Udah subscribe YouTube saya. Sibuk banget ini. Nggak bisa duduk di sini tempat-tempat seperti ini, majelis ta'lim. Duduk pengajian seperti santri misalnya. Minimal mustami'an. Mau mendengar ilmu. Jadi alim nggak bisa. Jadi thalibul ilm nggak bisa. Jadi mustami minimal. Nggak bisa juga. Aduh, susah banget ini. Minimal muhibban itu. Minimal dia menjadi pecinta ilmu itu. Nah, wala takun khamisan, jangan sampai menjadi orang yang kelima. Siapa? Ya tidak jadi alim, tidak jadi talibul ilm, tidak jadi mustami, ya tidak jadi muhib. Fatahlak dia. Bawaannya gedeg aja gitu. Bawaannya benci sama orang yang punya ilmu. Nah, itu bahaya itu. Bawaannya nggak suka aja sama santri. Nah, itu bahaya itu. Fatahlak. Ya alhamdulillah. Apa yang antum dapatkan sekarang ini sebagai santri perlu disyukuri ya. Wa in kana hunak jama'atun yahsulut ta'limu bi ba'dihim. Dan jika di sana ada sekelompok orang yang sebagian mereka yahsulut ta'lim, itu bisa mengajar, fa inim tana'u kulluhum uthimu. Tetapi kalau mereka melarang mengajar itu, ya semuanya dosa. Ada yang mampu sebagian dari mereka mengajar, tetapi mereka melarang melaksanakan pengajaran, maka semuanya berdosa. Ini yang disebut dengan tadi fardu kifayah. Itu kalau tidak dilakukan oleh satu atau sebagian dari orang, kelompok tersebut, maka semuanya berdosa. Ya. Wa in qama bihi ba'duhum saqatal haraju 'anil bakin. Dan jika sebagian dari mereka mengerjakannya, saqatal haraju 'anil bakin. Maka gugurlah tanggung jawab al-haraj 'anil bakin, dari sisanya, dari selainnya. Ya, jadi harus ada yang melakukan pengajaran. Mohon maaf, pengajar itu kalau misalnya amal ibadahnya tidak terlalu banyak, syukur-syukur banyak ya.
misalnya tidak banyak, tetapi dia punya profesi mengajar, apalagi mengajar agama ya, itu sebenarnya sudah cukup. Zikirnya zikir mengajar gitu. Kenapa? Karena didoakan oleh seluruh makhluk kan gitu. Mungkin saya pesan ke teman-teman yang madrasah itu, pokoknya kalian pulang ke rumah jadi apapun harus ngajar. Mau jadi kiai, apalagi jadi kiai, mau jadi ekonom, mau jadi bisnismen, harus buka majelis, harus mengajar. Saya mampunya mengajar alif batasa gitu, ya enggak apa-apa, mengajar. Innallaha, dalam hadis itu apa? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin apa? La yusalluna ala muallimin nas al khair. Itu Allah, para malaikat, makhluk yang ada di langit dan bumi, sampai an-namlah fi juhriha ya, semut yang ada di lorong-lorongnya, yang ada di ya lorong-lorongnya, wa hatal hut ya fil bahar, sampai ikan paus yang ada di lautan itu la yusallun, menggunakan lam itu ditakkid, mereka akan selalu dan terus menerus bersolawat ya. Kalau solawatnya Allah ya memberikan rahmat, solawatnya malaikat memintakan istighfar kan gitu. Nah itu seluruhnya mendoakan muallimin nas al khair gitu. Itu salah satu keutamaan ilmu itu. Maka jadi apapun nanti di rumah ya harus ngajar. Saya senang bisnis, dagang, ya enggak apa-apa, tapi harus ngajar. Nabi juga dagang. Karena dengan mengajar ilmu menjadi tetap lestari gitu. Ilmunya Allah, ilmunya Nabi, para anbiya, para nabi tetap lestari. Wa in tuliba min ahadihim wamtana, dan jika salah seorang di antara mereka diminta melakukan pengajaran, wamtana, lalu dia menolak, dan ia menolak, fa'adharul wajhaini annahu la ya'tam, maka menurut pendapat yang jelas, annahu la ya'tam, ia tidak berdosa. Lakin yukrahu lahu dzalika illam yakun lahu udhrun, tetapi dimakruhkan baginya penolakan tersebut ya, illam yakun lahu udhrun, jika ia tidak memiliki uzur. Ya misalnya uzur tidak bisa ngomong, uzur muktabar ya, tidak bisa jalan, kesulitan dia untuk mengajar, nah, itu tidak berdosa bagi dia. Tetapi kalau dia mampu, tidak ada uzur, nah, itu dosa. Itu ancamannya dalam hadis, man katama apa? Ilman aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamim minan nar. Itu siapa yang menyembunyikan ilmu, maka pada hari kiamat dia akan diberikan kekangan daripada api neraka. Kenapa? Karena dia mengekang ilmunya, tidak disampaikan kepada orang lain. Imam Ahmad bin Hambal itu ketika dalam penjara pun itu masih mengajar itu. Ada orang minta satu hadis dari negara mana misalnya, ngirim surat kepada Imam Ahmad bin Hambal di penjaranya, diberikan jawaban oleh beliau setiap hari, mengirimkan satu hadis. Karena beliau memahami fadilahnya mengajar, keutamaannya mengajar. Makanya mohon maaf, siapa tadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa hadis? 5.374 hadis. Itu kan orang-orang heran, kenapa beliau begitu banyak meriwayatkan hadis gitu. Padahal beliau ketemu Nabi itu di tahun ke-7 Hijriah kan.
Berarti hanya berapa tahun? 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Tapi kok banyak begitu meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau mulazamah dengan nabinya tiap hari. Di mana orang-orang muhajirin itu senengnya dagang. Jadi ngumpulin dunia gitu tiap hari. Adanya di pasar-pasar. Tetapi Abu Hurairah tiap hari bersama Rasulullah itu. Kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bishiba'i batnihi itu ya. Dalam keadaan lapar beliau mau mulazamah dengan Rasulullah, mau belajar dengan Rasulullah. Wa yahduru ma la yahdurun wa yahfadu ma la yahfadun. Mereka tidak hadir, beliau hadir terus. Mereka tidak menghafal, beliau mau bersusah payah menghafal. Kemudian beliau mengatakan begini, laula ayatani ma haddastu hadisan. Kalau bukan karena 2 ayat dalam surat Al-Baqarah itu, maka saya tidak mau menyampaikan 1 hadis pun. Apa ayat tersebut? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Karena menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Dilaknat oleh Allah. Makanya beliau mengatakan laula ayatani fi kitabillah innal ladzina yaktumun sampai ghafurur rahim itu. Apa? Bukan ghafurur rahim. Anat tawwabur rahim itu ya. Saya tidak mau menyampaikan 1 hadis pun. Itu motivasi beliau untuk terus menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Kalau tidak ada Abu Hurairah, bisa bahaya kita. Bisa tidak mendapatkan ilmu, informasi. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, jangan semuanya jadi bisnismen, jangan semuanya jadi ekonom, jangan semuanya jadi dokter. Harus ada yang tafaqquh fiddin. Wa makanal mu'minuna liyaghfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Agar nanti pulang bisa memberikan peringatan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, kepada jamaahnya. Makanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas itu didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Fikih itu, mohon maaf, itu maksudnya agama. Kalau ilmun itu umum, bisa agama, bisa ilmu yang lain. Tapi kalau fiqhun, Rasulullah menyebutkan fiqhun itu maksudnya agama. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin itu. Makanya tafaqquh, liyatafaqahu fiddin. Harus ada tuh yang tafaqquh fiddin. Jadi tujuan orang mondok itu minimal 4. Pertama, tafaqquh. Tujuannya banyak, silahkanlah itu. Yang penting tujuannya baik. Tetapi yang paling pokok tujuan mondok itu tafaqquh fiddin tadi itu. Harus ada yang tafaqquh. Kalau tidak, ya ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, ilmunya para nabi bisa hilang. Yang kedua, ta'allum. Ta'allum itu tidak hanya sekedar ilmu agama, tetapi ya ilmu umum juga. Alhamdulillah di sini kita bangun madrasah ya, tidak hanya ilmu-ilmu agama tetapi ilmu umum juga dipelajari. Bahasa Inggris, matematika, kimia, dan seterusnya. Yang ketiga, tujuan orang mondok itu agar bisa ta'addub. Ta'addub itu mampu memiliki etika yang baik, bisa memiliki etika yang baik. Kemarin saya gambarkan adab itu kalau diibaratkan gorengan, makanan ya, itu tepungnya. Ilmu itu garamnya. Antum masak gorengan banyak tepung apa banyak garam? Banyak tepungnya. Kalau banyak garamnya nanti
bisa ambiar, bisa nggak jadi gitu, nggak enak. Maka harus banyak tepungnya. Yang keempat, tabarruk gitu. Apa tadi yang pertama? Tafaqquh, ta'allum, ta'addub, tabarruk gitu ya. Yang minimal 4. Ada lagi nggak selain itu? Tabarruk itu ya tadi saya sampaikan. Makanya dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tingkatan ketiga dia. Penting. Antum bisanya hanya jurmiyah, ya. Tetapi karena diberikan keberkahan menjadi bisa membaca kitab-kitab besar. Antum bisanya hanya I love you, tapi bisa setiap tahun, setiap bulan pergi dakwah ke Amerika misalnya. Itu kan berkah. Nah, dengan cara apa mendapatkan keberkahan itu? Dengan cara khidmah tadi itu. Khidmah itu biasanya akan dibalas dengan sesuatu yang tidak ada bandingannya. Min haitsu la yahtasib dia. Wallahu a'lam bissawab. Faslun yustahabbu lil muallim ay yakuna harisan ala ta'limihim, insyaallah minggu depan. لقد جاء في السنة